Inter era Conte versus Inter era Simone bersama Anggun Pratama, mantan apa dulu terakhir lu di tablet bola Gun? Wakil redaktur pelaksana ya, teman gue sampai selesai edisi terakhir Oktober 2018. Nah, Anggun memang dikenal spesialis dengan Liga Italianya. Makanya gue nanya, Gun, dari pengamatan lu, beda yang mencolok antara Inter era Conte dengan era Simone Inzaghi apa ya? Sebenarnya masih mirip-mirip lah ya. Secara umum ya, secara permainan tuh masih mirip. Ya emang nggak punya Lukaku, tapi kebiasaan. Tapi Inter, ya soalnya udah lepas sebagai jurnalis kan ya, jadi bawaannya boleh dong, Inter udah kita, jadi bawaan Interistinya ketahuan soalnya. Gak apa-apa, kan identitas. Jadi ya masih mirip. Bedanya dulu ada Lukaku, sekarang ada Dzeko. Dulu ada Eriksen, ya harusnya sekarang masih ada, tapi karena punya masalah jantung ada si Hakan. Terus beda ada siapa namanya, Hakimi. Sekarang ada si Dumfries. Tapi emang karakternya beda-beda. Secara umum sih mainnya masih mirip, tapi emang kalau yang nyari bedanya emang kayak kurang masih kayak kurang greget gitu mainnya, masih kadang-kadang ya kecolongan 1-2 gol yang harusnya bisa main lebih safe atau paling enggak kalau di akhir musim lalu pas Inter juara itu kan kelihatan banget cara bertahannya tuh rapih, halus, bahkan Handanovic sampai ya istilahnya jarang lah dapat bola susah gitu. Jadi kayak kelihatan meskipun sebelumnya dihakimi padahal ya titik lemahnya Inter juara. Iya makanya pokoknya cara bertahannya musim lalu tuh masih jauh lebih rapih ketimbang musim ini. Paling yang beda itu sih. Secara lain masih mirip-mirip. Setuju nggak lo dengan pernyataan mantan big boss-nya Moratti yang bilang bahwa Inter era Simone sekarang tuh kayak kurang pede, kurang percaya diri? Pede nggak pede mungkin kelihatannya kayak ya itu tadi kayak kurang kurang gitu. Tapi kayaknya memang kayak faktor pelatih yang belum punya mungkin cara ngelatihnya beda. Tapi kayaknya juga kayak si Simone kan belum pernah juara ya. Jadi kayaknya ya di satu sisi ya kita nungguin gimana racikan Simone biar bisa bikin Inter juara, tapi di satu sisi kayak kita ngelihat Simone itu kayak belum istilah kalau dalam bahasa sekarang kan mental juara ya. Dulu sama Conte ketahuan jelas dia CV-nya mentereng soal gelar. Ya paling ngerasanya di situ mungkin. Jadi kayak kurang. Sebenarnya kalau cara main mirip-mirip, cara ya tadi yang seperti gue bilang bedanya tipis lah, masih beda-beda tipis. Coba beda mungkin sekarang saingannya lebih konsisten kayak Napoli sama Milan. Tahun lalu di fase yang sama, poinnya Inter tuh sama persis bang. Poinnya Inter sekarang dari 11 pertandingan tuh sama, jumlah golnya lebih banyak sekarang. Jumlah kebobolannya lebih sedikit. Makanya itu malah tembakannya kan banyak musim ini. Iya, Inter lebih agresif, tapi di satu sisi ya itu tadi musim ini tuh kelihatan lebih karena terlalu agresif, jadi kayak lini belakangnya walaupun jumlah kebobolan lebih sedikit, tapi kadang-kadang kebobolan yang nggak penting. Nggak ada sih kebobolan yang penting. Iya benar. Tapi cara kebobolannya itu yang bikin gedek gitu, kayak kemarin lawan Juventus, penalti yang cuma kalau nggak ada VAR lolos gitu ya. Tapi ya, itu kan kayak cerobos si Dumfries nyapu bola gitu kan harusnya nggak perlu gitu. Bukan keadaan yang berbahaya, kebobolan yang nggak penting gitu, remeh. Tadi lu nyebut Dumfries gitu ya. Gue mau nanya, sampai sekarang pekan berapa? 11. Pemain Inter yang bikin lu tersenyum siapa? Danilo D'Ambrosio. Enggak. Soalnya kemarin dia bikin gol kan. Sepanjang 11 pertandingan lah, jangan hanya satu. Kalau dari sepanjang musim gua ya Nicolo Barella sama Brozovic sama entah kenapa orang lama semua dong. Iya, tapi yang satu ini entah kenapa si Edin Dzeko langsung kayak nyetel gitu sama tim. Paling gitu. Dia kan pernah di Roma, jadi karakter dibandingkan Lukaku, gue kaget loh. Lukaku langsung nyetel dari Inggris, itu langsung nyetel gitu kan, karena Conte-nya kali ya. Bisa jadi karena Conte itu sama lawan juga kayaknya belum bisa ngebaca atau gimana, entah cara mainnya cocok.
sama Inter dan sama Serie A, tapi buktinya kalau sekarang lihat Lukaku di Premier League ya memble gitu sama ini. Belum lah. Entah si Tuchelnya belum tahu caranya atau gimana. Cedera. Kan si Tuchel bilang kita butuh pemain pengganti nih buat Lukaku, kasihan bebannya semua kayaknya Lukaku aja. Iya. Nyetak gol. Dan lupakanlah Inter, nanti kita bahas Inter next time. Nah, bahas Inter tadi lu ngomong yang bikin lu ada 3 ya pemain yang bikin tersenyum. Nah, kalau rapor Dzeko dari 0 sampai 10 di tahun pertama bersama Inter, berapa rapornya Edin Dzeko? Sampai sejauh ini sih menurut gua udah 7,5 sampai 8 malah. Bagus dong. Bagus karena selain tajam walaupun kadang-kadang masih suka buang peluang, tapi catatan golnya nggak bohong lah ya. Dia ya mau mundur, tracking back-nya juga bagus. Berapa kali dia jadi pemain yang tiba-tiba habis serangan balik, pas Inter kena serangan balik, dia orang yang ikut mundur dan ada di kotak penalti Inter buat entah ganggu. Transisi bertahannya mau dia ya? Iya, padahal dia umurnya kan ya buat main bola udah tua ya, udah 3 untuk striker 37 gitu. Tua gitu. Tapi dia masih punya, kalau orang bayangin Ronaldo sering ada klipnya dia Ronaldo ikut tracking back segala macem, ya Dzeko kayak kurang rekognisi aja sih. Padahal dia ini Ronaldo belum ada tackle sama sekali loh. Iya, makanya nggak ada tackle lawan Ronaldo. Makanya kayak ya Dzeko sebenarnya kalau dibandingin ya tracking back mau, walaupun kelihatannya kelemar tapi buktinya beberapa kali dia ada, kalau Inter kena serangan balik ada di kotak penalti duluan malah. Ya cukup powernya cukup ini ya, tenaga staminanya oke kayaknya ya. Oke. Terus pemain yang bikin lu kecewa sampai pekan 11, nggak usah ngomong musim lalu, musim ini aja, pemain Inter yang lu ekspektasi lu mungkin harusnya 8 atau 9 nilainya, kok 6 gitu. Ya paling itu si Dumfries masih, salah, Hakan. Ya, Hakan lebih cenderung. Ekspektasi gua sih gede banget pas ekspektasi gua wah Hakan ya. Terus ya komparasi lu di klub sebelumnya dong. Sebenarnya sebelumnya juga ya gua nggak tahu, so-so aja di Milan tuh nggak istimewa juga, tapi gua ngelihat kemungkinan besar buat di tim ini, buat sebagai, dulu kan seingat gue dia datang entah sebelum atau setelah si Eriksen serangan jantung ya, gue lupa. Tapi pokoknya seingat gue ini bisa jadi saingan Eriksen yang mumpuni lah, kompetitif lah antara keduanya ya mirip-mirip. Ya tapi sejauh ini ya belum istimewa, tapi ya nggak mengecewakan gitu. Tapi ya biasa aja lah, belum. Kalau dikasih poin paling 6,5, 7 itu buat beberapa pertandingan, tapi rata-rata 6,5 karena kayak kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu, nggak sekonsisten kalau ngomongin si Dzeko gitu. Ya, padahal si Simone kan masuknya juga nggak dari awal ya, bisa dibilang kaget juga kan. Ya. Pemilihan Simone yang fans Lazio pasti benci banget. Enggak sih, sebenarnya fans Lazio sama Inter tuh CS-an loh. Oh, CS-an? Iya, karena ya tapi pelatih lu diambil kan nggak mau juga lu. Iya kan dari zamannya Roberto Mancini kan pindah ke Inter. Iya, dari zaman dia itu maksud gua. Nyari-nyari pelatih yang istilahnya udah deal panjang, bisa membangun Lazio seperti itu. Ya kan sekarang udah ada Maurizio Sarri. Ya, terus Lazio lawan Inter gimana bisa gitu? Iya, kan kemarin udah akhirnya kalah tuh. Iya, dilawan gitu, dihabisin orang Internya. Iya, apa-apalah. Oke, terakhir. Ekspektasi lu musim ini seperti apa terhadap Inter? Lolos dari Liga Champion fase grup, terus ya paling nggak sampai akhir musim ya masih bisa di papan atas lah, paling nggak masih layak disebut calon Scudetto lah. Maksud gue di jalur perebutan gelar konsisten sampai akhir musim gitu. Walaupun ntar di ujung kepleset atau apa ya nggak masalah, yang pasti gue berharap. Karena sekarang lawannya tadi yang gue udah sebutkan, Milan sama Napoli, entah kenapa jauh lebih konsisten ketimbang musim lalu. Padahal ya kalau Milan masih masuk akal lah ya, karena musim lalu kan mereka juara musim dingin. Gue nggak suka lo sebutan juara musim dingin, juara tuh di akhir gitu loh. Aduh, tapi ya itulah istilahnya ya. Iya, soalnya kan di Italia emang ada itunya, Bang. Champion d'Inverno. Champion d'Inverno itu. Juara kan nggak, ujung-ujungnya orang nggak kenal itu mau di Desember lu peringkat berapa, ujung-ujung orang tanya bulan Mei lu peringkat berapa. Iya, tapi kalau ngeliat Milan yang sejauh ini jauh lebih konsisten timbang musim lalu so far, ya Milan, Napoli, Inter lah sampai akhir musim gue berharap bisa. 3 berarti pemburu gelar juara menurut lo? Iya, kecuali entah kenapa tiba-tiba Juventus di tengah musim
masih ada lah ya. Ya biasa Juventus kan suka gitu. Juve is a Juve. Iya. Lu nggak bisa membunuh Juve dari sekarang akan down drop Iya. tiba-tiba pekan ke berapa tiba-tiba jujuk naik Iya. aja. Kan emang pas zamannya Allegri kan juga pernah gitu, startnya jelek banget. Iya. Terus tiba-tiba pelan-pelan konsisten dari pekan ke berapa sampai akhir musim nggak pernah kalah dan hampir 100% menang gitu. Iya. Terus Scudetto, ya kan nyebelin. Bagi lu nyebelin. Iya. Bagi fans Juve mah mantap itu bangkit di tengah jalan gitu. Oke. Video ini kita buat setelah pertandingan Liga Champions melawan Sheriff Ya. gitu ya. Dan moga-moga nanti di derby lawan Milan pertandingannya seru. Gue nggak mau nanya prediksi karena nggak mungkin lu ngomongin Inter kalah gitu. Pasti dia ngomongnya Inter menang walaupun tuan rumahnya Milan ya. Iya kalau nggak salah, Tuan rumahnya belum Milan. ngecek. Oke, thank you banget Gun. Ya, thank you Bang. Thank you. Kita ketemu lagi di What with West lainnya. Salam bola untuk kebaikan.